Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Semangat. NKRI harga mati. Buah. Terima kasih. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali seperti biasa, ya, yaitu dalam pembelajaran matematika. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau siap untuk memimpin doa? Saya Pak. Oke, Ilyas ya. Oke, Ilyas silakan ke depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih kepada Ilyas yang sudah memimpin doa. Setelah kita berdoa, mari kita cek dulu kehadiran kita. Apakah teman kalian ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Jeju. Kenapa Jeju nggak hadir hari ini? Ada keperluan. Ya baik. Yang tidak hadir ada keperluan atau lagi sedang sakit, mari kita doakan yang ada keperluan dilancarkan keperluannya dan yang sakit disehatkan kembali. Amin. Sekarang mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silahkan kalian berdiri. Lihat. Oke. Biasakan ketika kita menyanyikan lagu wajib nasional dalam keadaan siap, ya.
Silakan duduk kembali. Setelah menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Hari Merdeka, maka kita sebagai bangsa, anak bangsa Indonesia tentunya harus meningkat rasa nasionalisme kita. Apa sih nasionalisme? Nasionalisme itu adalah sifat kepahlawanan kita. Artinya sifat kita sebagai anak bangsa yang menjunjung tinggi bangga terhadap bangsanya sendiri. Ya, seperti itulah kenapa kita diharuskan untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Masih banyak lagi lagu nasional yang lain. Nah, Bapak mau bertanya sekarang, apakah kamu masih ingat dengan pembelajaran yang kemarin? Pembelajaran apa waktu itu? Magnet. Ayo, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan magnet? Yuk. Oh, sekarang berarti Naura. Siapa Naura? Magnet adalah suatu objek yang Memiliki medan magnet. Apa kita ulang? Magnet adalah suatu objek yang memiliki medan magnet. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah ilmu pengetahuan alam, yaitu membahas tentang sifat-sifat magnet, dan bahasa Indonesia yaitu membuat formulir. Ya. Jadi pelajaran kita hari ini yaitu tema 5, subtema 3, pelajaran 2, yaitu tentang sifat-sifat magnet dan membuat formulir. Biar lebih semangat lagi, mari kita tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Tepuk semangat. Baik. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi ini yaitu pembelajaran IPA. Yang pertama, tujuannya adalah setelah siswa dan guru mengamati gambar pada PowerPoint yang ditayangkan melalui proyektor dan melakukan diskusi dengan teliti, peserta didik dapat menguraikan sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Jadi yang pertama tujuannya adalah kita dapat mengamati gambar, ya, mengamati gambar lalu mengetahui atau menguraikan sifat-sifat magnet. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Lalu yang kedua, setelah siswa dan guru mengamati gambar pada PPT yang ditayangkan melalui proyektor dan melakukan diskusi dengan teliti, peserta didik dapat menyajikan laporan hasil percobaan sifat-sifat magnet secara tertulis dengan tepat. Jadi nanti setelah diskusi, hasil diskusinya kalian presentasikan di depan, ya, setiap perwakilan setiap kelompok yang ke depan. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 tinggal baca nanti hasil daripada diskusi. Tadi kita sudah mengetahui pengertian dari magnet. Maka sesuai dengan materi yang hari ini akan kita pelajari, yaitu kita akan mencari tahu tentang sifat-sifat magnet. Maka dari itu, Bapak ingin meminta kepada kalian untuk salah seorang untuk membaca yang ada di tayangan ini. Tanya coba. Sifat-sifat magnet. Magnet merupakan benda yang dapat menarik benda-benda tertentu. Magnet disebut juga dengan nama besi sembunyi. Kekuatan magnet menarik benda-benda tertentu disebut gaya magnet. Gaya tarik pada magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Ini berarti tidak semua
menguatkannya. Setelah kita tadi memperhatikan dan membaca yang ada di tayangan tadi tentang sifat-sifat magnet, untuk lebih menguatkan pemahaman kita tentang sifat-sifat magnet, maka silakan kalian perhatikan video berikut. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Putri Dwi dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat untuk belajar di rumah. Hari ini kita telah memasuki materi baru. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tema 5, yaitu tentang magnet. Sebelum lanjut ke materi, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Nah, adapun pembahasan materi kita pada video kali ini, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang sifat-sifat magnet, dan yang kedua kita akan membahas tentang jenis-jenis magnet. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu magnet dan dari manakah asal magnet? Nah, jadi magnet merupakan suatu objek yang dapat menarik benda yang terbuat dari bahan tertentu, misalnya logam besi. Tilang magnet ini berasal dari kata magnetis lithos. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yang artinya batu dari magnesia. Magnesia ini adalah kota yang berada di Yunani. Pada zaman Yunani kuno, untuk pertama kalinya di Magnesia ditemukan batu yang dapat menarik besi. Nah, dinamakanlah dengan magnet. Contohnya yaitu magnet memiliki daerah tertentu di sekitarnya yang dipengaruhi oleh gaya tarik magnet, yang disebut dengan medan magnet. Medan magnet ini menyebabkan terbentuknya pola-pola tertentu, dan pola-pola ini disebut dengan garis-garis magnet. Nah, yang manakah yang disebut dengan garis-garis magnet? Kalian bisa perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, yang disebut dengan garis-garis magnet adalah pada bagian ini. Nah, bisa terlihat jelas ya, garis-garis ini disebut dengan garis-garis magnet yang timbul akibat pola-pola medan magnet. Dan materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sifat-sifat magnet. Adapun sifat magnet yang pertama yaitu magnet menarik benda-benda tertentu. Gaya tarik pada magnet mampu menarik benda-benda tertentu. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dinamakan dengan benda magnetis. Contohnya itu ada besi, baja, nikel, dan lain-lain. Sedangkan benda lainnya yang tidak dapat ditarik oleh magnet karena tidak mengandung salah satu bahan logam dinamakan benda non-magnetis. Contohnya itu ada kayu, plastik, karet, dan lain-lain. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar ini ya. Jadi di sini ada berlian, gunting, kunci, pensil, mainan, dan juga bola. Nah, benda yang dapat ditarik magnet adalah gunting dan kunci. Jadi gunting dan kunci ini merupakan contoh benda magnetis, sedangkan berlian, pensil, mainan, dan bola tidak dapat ditarik oleh magnet, sehingga disebut dengan contoh benda non-magnetis. Sifat magnet yang kedua yaitu gaya magnet dapat menembus benda non-magnetis. Gaya magnet mampu menembus penghalang berupa benda non-magnetis. Gaya tarik magnet masih berpengaruh terhadap benda magnetis di balik penghalang tersebut. Nah, kalian bisa perhatikan gambar ini ya. Jadi, ini merupakan paku. Paku merupakan contoh benda magnetis. Dan bagian ini adalah kertas. Kertas itu merupakan contoh benda non-magnetis. Jadi, magnet yang berada di bawah benda non-magnetis dapat berpengaruh untuk menarik benda yang berada di atas benda non-magnetis, yaitu paku. Jadi ketika kalian meletakkan di bawah kertas, kemudian benda logam yang dapat ditarik oleh magnet di atas kertas, jadi magnet itu dapat menarik benda yang ada di atas benda non-magnetis. Contohnya itu ada
Nah, perlu kalian ingat, magnet tidak selalu bisa menarik benda yang ada di atas benda non-magnetis apabila yang pertama, penghalang terlalu tebal, maka pengaruh magnet akan hilang. Contohnya itu kayu yang tebal. Apabila kalian meletakkan benda logam di atas kayu yang tebal, maka magnet tidak akan dapat menarik benda logam tersebut. Kemudian yang kedua, apabila jarak magnet terhadap benda magnetis terlalu jauh, maka pengaruh magnet juga akan hilang. Contohnya, jika jarak antara magnet dan benda logam itu jaraknya sekitar 10-15 cm, masih dapat ditarik oleh magnet. Sedangkan apabila jarak antara benda logam dan magnet itu 1 meter, maka magnet tidak dapat menarik benda tersebut. Selanjutnya, sifat magnet yang ketiga yaitu magnet memiliki kutub. Magnet memiliki 2 kutub. Yang pertama yaitu kutub utara. Kutub utara ini biasanya diberi warna merah dengan huruf M atau menor, dan kutub selatan. Biasanya kutub selatan ini diberi warna biru dengan huruf S, yaitu south dalam bahasa Inggris. Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Magnet itu apa? Sebuah objek memiliki medan magnet. Ya. Oke. Istilah magnet berasal dari kata apa? Istilah magnet itu berasal dari kata magnetis litos, yaitu dari bahasa Yunani. Ya. Di mana ya magnetis litos itu artinya adalah batu yang bisa menarik batu yang memiliki medan magnet, ya, bisa menarik benda. Batu yang bisa menarik benda. Ada berapa kutub yang dimiliki magnet? 2. Ada 2, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Apa saja sifat-sifat magnet? Yang pertama adalah memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Yang kedua, memiliki daya tarik dan gaya tarik terkuat ada pada kutub-kutubnya. Yang ketiga, dapat menembus penghalang, contohnya tadi ke atas. Ya. Yang keempat adalah kutub senama jika didekatkan akan tolak menolak, dan kutub tidak senama akan tarik menarik. Jadi kutub senama maksudnya adalah kutub utara dengan kutub utara jika didekatkan maka itu akan saling tolak menolak. Tetapi kalau kutub yang tidak senama yaitu utara dengan selatan didekatkan maka itu akan terjadi tarik menarik. Tadi adalah buatan kita. Ya. Tahukah kamu bahwa di arena pameran negara ASEAN dibuka kesempatan untuk bergabung dengan klub sahabat pena? Tahu klub sahabat pena? Sahabat pena itu adalah sahabat yang jauh, yang hubungannya atau komunikasinya menggunakan surat, baik itu secara elektronik ataupun tertulis, ya, seperti kita WA dan sebagainya, ya. Gitu. Dan juga untuk menjadi anggotanya, ya, akan tetapi untuk menjadi anggotanya kalian harus mengisi formulir pendaftaran. Nah, berarti dalam hal ini ya kita juga akan membahas atau belajar tentang bagaimana cara mengisi formulir pendaftaran. Edo sangat tertarik untuk melakukan koresponden dengan teman-teman dari berbagai negara ASEAN. Untuk itu, Edo ingin bergabung dengan klub sahabat pena siswa ASEAN. Untuk menjadi anggota, Edo harus membaca petunjuk pengisian formulir dan kemudian mengisi seperti di bawah ini. Nah, ini contoh daripada formulir. Jadi petunjuk pengisian formulir seperti ini. Yang pertama, petunjuk pengisian formulir klub sahabat pena ASEAN. 1. Isilah formulir menggunakan nama lengkap. Jadi bukan nama samaran atau nama singkat, tetapi harus menggunakan nama lengkap. Yang kedua, isilah formulir menggunakan huruf besar. Jadi ketika mengisi formulir, kalian harus mengisi dengan huruf besar. Ya.
ya. Huruf besar itu huruf kapital, ya. Jadi tidak menggunakan huruf kecil. Yang ketiga, tulislah alamat rumah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos. Tahu nggak kode pos kita? Ya, harus tahu setiap kode setiap wilayah. Terus yang yang keempat, tulislah alamat sekolah secara lengkap dengan menggunakan kode pos. Juga ya, alamat sekolahnya kita di mana? Lalu yang kelima, tulislah tujuan mengikuti kelas. Apa tujuan kita mengikuti tujuan mengikuti kelas gitu ya. Dan yang keenam, tanda tangan disertai dengan nama lengkap. Jadi di bawahnya kita tanda tangani sebagai pengesahan bahwa itu adalah benar-benar kita dan ditulis juga nama jelasnya ya. Itulah petunjuk pengisian formulir kelas sahabat dan ASEAN. Jadi hari ini ya kita juga selain daripada mempelajari tentang sifat-sifat magnet, juga kita akan belajar tentang bagaimana cara mengisi formulir. Untuk lebih jelasnya, bagaimana kita memahami tentang sifat-sifat magnet dan juga bagaimana kita mengisi formulir, maka Bapak akan memberikan tugas kelompok, yaitu mengenai IPA mengenai sifat-sifat magnet dan bahasa Indonesia, yaitu mengisi formulir. Apakah kalian sudah berkelompok semuanya? Sudah. Baik, kalau begitu silakan kalian kerjakan tugasnya secara berkelompok. Nanti ini ya. Terus. Nih. 4 5 ya. Silakan. Coba kalian lihat. Ya. Yang kalian lakukan saat ini adalah yang pertama, melakukan uji coba untuk menentukan bagaimana sifat-sifat magnet. Siap? Siap nggak? Siap. Oke ya. Apa namanya? Ini kan ininya, ya. Ini bacakan. Jadi yang pertama yang harus dikerjain itu adalah apa namanya? Bukan. Ini nih coba lihatin. Judul kegiatannya apa tadi? Percobaan sifat-sifat magnet. Ya. Ya. Oke, tujuannya apa? Mengetahui sifat-sifat magnet. Tujuannya apa? Dan bahannya tulis satu apa? Magnet. Ada ya? Oke, terus apa namanya? Yang lain juga ikut aktif ya. Oke, siapa yang megang magnet tadi? Yang megang coba. Nah, kamu yang megang ya. Cari yang tidak senama itu. Kalau menolak, nah itu nggak senama berarti ya. Pegang gitu aja. Ya. Oke. Sekarang pertanyaannya di sini ada langkah-langkahnya. Apa tuh langkah-langkahnya? Yang pertama, dekatkan huruf yang sama dari kedua magnet. oke, coba dekatkan yang tidak yang senama. Yang menolak. Nah, bagaimana? Kondisinya bagaimana? Tarik menarik atau tolak menolak? Tolak menolak. Yang satu berarti tolak menolak. Oke, yang kedua. Dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. Nah, berbeda. Bagaimana? Siap-siap. Siapa yang pegang? Siapa? Ayo. Bentar, ya. Dikasih mungkin. Ayo. Mana? Yang ini. Sok, dinyatakan.
ini. Lagi begitu aja. Nah, ya. Oke. Oke, kelompok satu bagus ya. Ayo. Nah, kelompok dua. Yo. Kelompok ini coba. Ayo bagaimana? Oke, siap tulis ya. Oke. Ya. Oke. Bagaimana kelompok ini? Ya. Bagus. Yang ini sudah ya? Langkah-langkah lainnya. Udah, oke. Nah, bagaimana Bagas? Iya. Oke ya. Sekarang saatnya kita mempresentasikan hasil daripada kerja kelompok ini. Silakan kelompok 3. Mana kelompok 3? Iya. Yang ini kelompok? Mau ke 35 dulu, 35 dulu. 3, oke. Silakan kelompok 3 ke depan. Ya. Ya. Perhatikan semuanya ya. Yang lain perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari tugas kami. Judul kegiatan percobaan sifat-sifat magnet. Tujuannya mengetahui sifat-sifat magnet. Alat dan bahannya sepasang magnet untuk kerja sekelompok. Pengisi, penjepit kertas, pensil, pulpen, kertas. Hasil percobaan untuk senama kalau menolak. 2. Untuk yang tidak senama, tarik menarik. 3. Tertarik. 4. Tidak tertarik. 5. Tidak tertarik. 6. Tertarik. 7. Tidak tertarik. Demikian beserta ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Betul. Tepuk tangan buat kelompok kita. Nah. Silakan ke kelompok 5. Kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Judul kegiatannya adalah percobaan sifat-sifat magnet. Tujuannya mengetahui sifat-sifat magnet. Alat yang digunakan adalah pasang magnet untuk setiap kelompok. Sensitif kertas, pensil, pulpen, kertas. Langkah-langkah. 1. Dekatkan kutub yang sama dari dua magnet. Hasil percobaannya adalah tolak menolak. Dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. Hasil percobaannya adalah tarik menarik. 3. Dekatkan magnet dengan penjepit kertas. Hasil percobaannya tidak ditarik magnet. 4. Dekatkan magnet dengan kertas. Hasil percobaannya adalah pensil tidak ditarik. 5. Dekatkan magnet dengan hasil percobaannya pensil tidak ditarik. 6. Hasil percobaannya ditarik. 7. Dekatkan magnet dengan pulpen. Hasil percobaan tidak ditarik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tepuk tangan buat kelompok 3. Setelah kita mempresentasikan hasil pembelajaran hari ini, yang mempresentasikan hasil diskusi kalian pada hari ini, yaitu mengenai sifat-sifat magnet dan juga mengisi formulir, maka kita simpulkan pembelajaran hari ini. Nah, kesimpulannya adalah, apakah itu magnet? Magnet adalah suatu objek yang mempunyai suatu medan magnet. Sifat-sifat Bagaimana sifat-sifat magnet? Sifat-sifat magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Memiliki daya tarik dan daya tarik. Ada kutub. Nah, ketiga, dapat kutub keempat, kutub sama tidak dikatakan akan bawah, dan kutub tidak sama tidak dikatakan dari benar. Itulah pembelajaran kita hari ini, ya. Selanjutnya adalah kita akan latihan soal atau evaluasi, ya, pembelajaran hari ini. Siap ya? Ya. Tapi ini dikerjakan secara individu, tidak berkelompok. Oke, waktunya 10 menit. Silakan. Ya, jawabannya. Oke, silakan. Ya. Iya. Oke. Baik, semuanya sudah mendapatkan soal untuk dijawab, ya. Soalnya ada 10 soal, ya. Silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit, tapi dikerjakan secara mandiri. Silakan, waktunya 10 menit dari sekarang.
Apakah kalian sudah selesai semua? Sudah. Kalau gitu kita kumpulkan. Ya. Oke. Bagaimana pengalaman belajar kalian hari ini? Menyenangkan? Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan pembelajaran yang selanjutnya yaitu masih pembelajaran masih magnet ya, tentang magnet, yaitu kita akan membahas lagi nanti tentang macam-macam magnet ya. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa untuk pulang? Oke, apa? Silakan Sepa. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan yang berdoa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi